Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Rahmawati dari kelas H Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Nurdin Intan, Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perintah menuntut ilmu dan tafsir surat Al-Alaq ayat 1-5 dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah tafsir Tarbawi yang diampu oleh Bapak Agus Faisal Asha, MPDI. Jadi dalam mempelajari materi ini ada hal-hal yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, pentingnya menuntut ilmu, yang kedua, kewajiban menuntut ilmu, yang ketiga, perintah menuntut ilmu. Yang pertama, pentingnya menuntut ilmu. Apa sih pentingnya menuntut ilmu? Menuntut ilmu itu sangatlah penting. Apabila kita memperhatikan lagi isi Al-Quran dan Al-Hadis, maka terdapat beberapa surah yang mewajibkan bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menuntut ilmu, agar mereka tergolong menjadi umat yang cerdas, jauh dari kabut, kejahilan, dan kebodohan. Menuntut ilmu artinya berusaha menghasilkan segala ilmu, baik dengan jalan menanya, melihat, atau mendengar. Hal-hal itu dilakukan agar setiap muslim dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat membawa kemajuan bagi penghuni di dunia ini dalam batasan-batasan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah pentingnya menuntut ilmu. Selanjutnya yang kedua yaitu kewajiban menuntut ilmu. Kewajiban menuntut ilmu itu telah diterangkan dalam Al-Quran dan Hadis. Belajar merupakan sebuah kewajiban bagi setiap manusia. Karena dengan belajar, manusia bisa meningkatkan kemampuan dirinya. Dengan belajar pula, manusia juga dapat mengetahui hal-hal yang sebelumnya tidak ia ketahui. Kita khususnya sebagai umat muslim haruslah lebih memperhatikan lagi dalam hal belajar. Karena dalam agama Islam sudah dijelaskan keutamaan bagi para penuntut ilmu, yaitu adalah ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir yaitu perintah menuntut ilmu. Sesungguhnya Islam adalah syarat keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam tidak tegak dan tidak akan ada kecuali dengan ilmu. Tidak ada cara dan jalan untuk mengenal Allah dan sampai kepadanya kecuali dengan ilmu. Allah lah yang telah menunjukkan jalan yang paling dekat dan mudah untuk sampai kepadanya. Barang siapa yang menempuh jalan tersebut tidak akan menyimpang dari tujuan yang dicita-citakan. Seperti sabda Rasulullah SAW, yaitu thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Jadi itu adalah menjadi landasan perintah untuk kita semua dalam menuntut ilmu. Baiklah, di sini saya akan membacakan surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'alama bil qalam 'alamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Jadi asbabul nuzul turunnya surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata bahwa permulaan wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah mimpi yang baik pada waktu tidur. Biasanya mimpi yang dilihat itu jelas, sebagaimana cuaca di pagi hari. Kemudian timbullah pada diri beliau keinginan untuk meninggalkan keramaian. Untuk itu beliau pergi ke Gua Hira untuk berkhalwat. Beliau melakukannya beberapa hari. Khadijah, sang istri beliau, menyediakan beberapa perbekalan untuk beliau selama di Gua Hira. Pada suatu ketika datanglah malaikat Jibril kepada beliau. Malaikat itu berkata, "Iqra', bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak pandai membaca." Malaikat itu mendekap beliau sehingga beliau merasa kepayahan.
Kemudian malaikat itu kembali berkata, "Bacalah." Beliau menjawab lagi, "Aku tidak bisa membaca." Setelah 3 kali beliau menjawab seperti itu, malaikat membacakan surah Al-Alaq 1-5. Setelah selesai membacakan kelima ayat tersebut, malaikat pun pergi menghilang. Kemudian, tafsir Al-Quran surah Al-Alaq 1-5. Ayat yang pertama yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Allah menyuruh Nabi agar membaca sedangkan beliau tidak pandai membaca dan menulis. Maka dengan kuasa Allah beliau dapat mengikuti ucapan malaikat Jibril. Dan Allah menurunkan kepadanya suatu kitab yang akan menjadi petunjuk bagi manusia. Maksudnya bahwa Allah yang menjadikan dan menciptakan seluruh makhluknya dan menjadikannya Nabi pandai membaca tanpa belajar. Ayat yang kedua yaitu khalaqal insana min 'alaq, yang artinya Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Dalam ayat ini Allah mengungkapkan cara bagaimana Ia menjadikan manusia sebagai makhluk yang mulia. Dijadikannya Allah dari sesuatu yang melekat dan diberinya kesanggupan untuk keperluan hidupnya dengan ilmu yang diberikan Allah kepadanya, dan Dia berkuasa pula menjadikannya insan kamil di antara manusia seperti Nabi SAW yang pandai membaca tanpa belajar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan dari segumpal darah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa manusia diciptakan sebaik-baiknya ciptaan, yaitu dalam surat At-Tin. Ayat yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram, yang artinya bacalah dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memerintahkan nabinya untuk membaca karena bacaan tidak dapat melekat pada diri seseorang kecuali dengan mengulang-ulang dan membiasakannya. Maka seakan-akan mengulang bacaan itu berarti mengulang bacaan yang dibaca. Dengan demikian isi bacaan itu menjadi satu dengan jiwa Nabi Muhammad SAW. Ayat yang keempat yaitu Alladzi 'allama bil qalam, yang artinya yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Allah menyatakan bahwa menjadikan manusia dari alaq lalu diajarinya berkomunikasi dengan perantara kalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan juga bahwa Dia mengajarkan manusia dengan pena. Pena merupakan sebuah benda mati dan beku. Dengan pena, maka manusia bisa mencatat segala ilmu pengetahuan. Pernyataan ini menyatakan bahwa manusia diciptakan dari bahan yang hina dengan melalui proses sampai kepada kesempurnaan sebagai manusia, sehingga dapat mengetahui segala rahasia sesuatu. Maka seakan-akan dikatakan kepada mereka, "Perhatikanlah hai manusia, bahwa engkau telah berubah dari tingkat yang paling rendah hingga tingkat yang paling mulia. Hal mana yang tidak mungkin terjadi kecuali kehendak Allah yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana menciptakan segala sesuatu dengan kehendaknya." Ayat yang kelima, Alamal insana malam ya'lam, yang artinya Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Kemudian dalam ayat ini Allah menambahkan keterangan limpahan rahmat-Nya yang tidak terhingga kepada manusia, bahwa Allah yang menjadikan nabinya pandai membaca. Manusia lahir ke dunia ini dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan pendengaran dan penglihatan agar mempermudah manusia untuk belajar, dan Dialah Tuhan yang mengajarkan manusia bermacam-macam ilmu pengetahuan yang bermanfaat baginya, menyebabkannya lebih utama di antara makhluk-makhluk lainnya. Dan di ayat ini terbukti tentang
tingginya nilai membaca, menulis, dan ilmu pengetahuan. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Bila ada kekeliruan atau kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.